Nomor 4. Di sini terdapat 3 buah kapasitor masing-masing diketahui. C1 sama dengan 18 mikrofarad. 18 mikrofarad. C2 sama dengan 12 mikrofarad. Dan C3 sama dengan 30 mikrofarad. Mula-mula C1 dan C2 disusun secara paralel. Berarti ini muatan masing-masing. Lalu rangkaian kapasitor dihubungkan dengan tegangan. Nah, jadi gini, dia dihubungkan itu mula-mula paralel. Kita gambar biar jelas ya. Ini kayak gini. Terus disusun seri dengan keduanya. Jadi di sini ada tegangan. Ini C1, C2, C3, ini V120. Muatan pada masing-masing kapasitor. Nah, jadi di sini harus kita cari dulu apanya ya? C totalnya dulu. Yang pertama kita cari C total. C total itu berarti yang paralel dulu ya, yang ini. CP. CP sama dengan C1 tambah C2. Berarti 18 tambah 12 sama dengan 30 mikrofarad. Dan habis itu baru seri 1/CS sama dengan 1/30 ditambah 1/30. Berarti 1/CS sama dengan 2/30. CS sama dengan 30/2 sama dengan 15 mikrofarad. Nah, berarti baru kan rumus C itu kan Q per V. Jadi nanti kalau kita mau cari ini Q sama dengan C kali V. Nah, sekarang baru kita cari Q ya. Q. Q untuk C3. Berarti Q untuk C3 itu adalah sama dengan C total ya. CS ini sama dengan C total. C total kali V total. Jadi C total itu adalah, atau gini, satu-satu aja dulu. Nah, dia kan muatan masing-masing ya. Kita cari dulu. Nah, ini kan setelah kita paralelkan itu, ini kan CP, ini C3 nih. Ini CP ini kan nilainya adalah 30. Ini C3 ini adalah 30. Otomatis untuk tegangan di sini ya, V di sini adalah kalau kita mau cari V itu kan Q per C. Berarti Q per CP. Berarti Q-nya itu, nah, Q di sini ya, Q di CP dan Q di C3 itu sama ya. Nah, sama, yaitu sama dengan Q total. Mana yang Q total? Belum kita cari ya. Nah, jadi kita cari dulu. Q sama dengan Q total, C kali V, C total kali V. Nah, C total kita adalah 15, V kita adalah 120. Nah, 15 kali 120 itu adalah 1800 mikrofarad ya. Nah, kemudian 1800 mikrofarad. Nah, jadi itu udah dapat kita Q-nya ya. Kan muatan pada masing-masing. Berarti ini udah ada Q pada CP ya. Q pada C3. Berarti ini Q pada C3. Nah, sedangkan untuk Q masing-masingnya nggak bisa kayak gitu. Berarti harus kita cari dulu ininya V di sini ya. V di CP itu adalah Q total ya. Nah, ini Q totalnya. Berarti Q total kan itu dapatnya adalah 1800. Per CP adalah 30. Jadi coret-coret dapatnya 60. Berarti V di sini 60 kan. Nah, sekarang baru kita jadi artinya di sini V1 sama dengan V2. Nah, karena kita ini udah kita anggap ini V1, kan nilai V1 sama dengan ini VP, ini sama dengan V paralel. Kita misalkan ini V1 kan. Jadi nanti ini V1 ini sama dengan V2 sama dengan VP ya. Jadi V1 kan udah dapat 60 tuh. V2 kita mau cari misalnya muatan Q2. Berarti kita jabarkan itu jadinya gini.
V2 sama dengan V1. V2 itu sama dengan V1 yaitu 60. V1 kalau kita mau cari V itu kan Q1 per C1. Berarti jadinya 60 sama dengan Q1 per C1 itu 18. Berarti Q1 sama dengan 60 kali 18. Nah, 60 kali 18 itu adalah 1080. Yaitu 1080 mikrofarad ya. Nah, dapat kita Q1. Nah, kalau untuk mencari Q2, sama juga. Berarti, ini ya, ini nyari Q1 dah di sini aja deh. Q2 sama aja, berarti V1 sama dengan V2, berarti V1 kan 60. V2 berarti Q2 per C2, berarti Q2 sama dengan 60 kali C2. C2 itu adalah 12. Berarti ini C2-nya adalah 720 mikrofarad. Nah, dapat kita Q2 kan? Dah, jadi kita dapat masing-masing kita buat di sini ya. Q1 sama dengan 1080 mikrofarad. Q2 sama dengan 720 mikrofarad. Q3 sama dengan itu adalah 1800 mikrofarad. Dah, dapat kita kan? Berarti besar energi potensial listrik masing-masing kapasitor. Nah, ini kita cari di slide selanjutnya ya. Nah, kita kan udah dapat bagian yang A tadi kan. Sekarang kita cari bagian yang B. Nah, bagian yang B itu, nah ini tinggal gampang karena kita udah tahu masing-masing. Besar potensial listrik masing-masing. Nah, kita buat di sini lagi ya. Tadi kan nilai Q1 itu berapa? Nilai dari Q1 itu adalah Q1 sama dengan 1080 mikrofarad. Q2 tadi adalah 720 mikrofarad. Kemudian Q3 itu adalah 1800 mikrofarad. Nah, untuk mencari potensial masing-masing berarti V1 sama dengan, kalau V1 berarti kan rumusnya Q1 per C1 kan? Berarti Q1 1080 bagi C1 kita berapa? C1 kita adalah 18. Berarti, nah ini dapatnya 60 volt ya, karena di sini kan sama-sama mikro nih. Jadi ini mikrofarad, ini mikrokulom, jadi dapatnya volt ya. Nah, mikrokulom. Nah, kayak gitu ya. Kalau mau cari V2 berarti Q2 per C2. Nah, Q2 kita 720. C2 kita kan 12. Berarti dapatnya itu adalah juga 60. Sedangkan kalau berarti untuk V3 berarti Q3 per C3. Q3 kita adalah 1800 bagi C3 kita adalah 30. Berarti dapatnya juga 60 ya. Nah, kayak gitu. Jadi dapat kita masing-masing nilai potensialnya adalah 60 volt. Oke. Sekarang kita lanjut bagian yang C di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut yang bagian yang C-nya itu. Nah, jadi besar energi total pada rangkaian tersebut. Berarti W total. Nah, W total itu rumusnya adalah setengah kali C total kali V kuadrat. Berarti setengah C total kita tadi kan yaitu 15 mikrofarad kan. Ini harus kita rubah 15 kali 10 min 6 farad. Berarti 15 kali 10 min 6. V-nya adalah 120 dikuadratkan. Berarti ini jadinya setengah kali 15 kali 10 min 6. Ini jadinya 144,00 gitu ya. Nah, berarti ini nanti kalau dicari di kalkulator itu hasilnya adalah sekitar itu adalah 1080,00 kali 10 min 6. Nah, kita hilangkan pangkat min 6-nya 1 2 3 4 5 6. Berarti jadinya di sini hasilnya adalah 0,010 enggak lah. Tunggu. Dia 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Berarti 0, tambah koma di sini kan. 0,1080.
0,108 Joule. Oke?